Pace bene, masih di Mea Culpa, masih di channel yang sama, dengan orang yang sama. Menarik bagi saya frase mengkristenkan orang. Apa yang dimaksud dengan mengkristenkan orang? Membawa semangat kekristenan kepada banyak orang atau membuat orang lain beragama Kristen? Ketika kita menyebut beragama Kristen, kita berbicara tentang lembaga, berbicara tentang cara hidup. Tetapi yang dimaksudkan di sini, dan saya mencoba menyelaraskannya dengan bacaan semalam, Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, juga dengan isi dari renungan Bapak Suci Fransiskus tentang membawa Kristus kepada lebih banyak orang. Kalau kita ingat bacaan semalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, kita akan melihat lagi peristiwa beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus dan mereka menjumpai Filipus. Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Mereka menjumpai Filipus, tidak langsung kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan Filipus? Filipus menjumpai Andreas, temannya, yang sealiran dengannya, yang menurut dia akan membantu orang Yunani, membawa mereka kepada Yesus. Membawa orang lain kepada Yesus dilakukan oleh para murid. Filipus menemui Andreas supaya ada temannya. Kalau kita mengingat bacaan semalam juga. Paus Fransiskus mendesak, "It is our Christian duty to help people know Jesus." Kewajiban orang Kristenlah membawa orang-orang untuk mengenal Yesus. Kita mengklaim diri sebagai orang Kristen, maka kita membawa Kristus kepada banyak orang. Nah, apakah ini mengkristenkan orang? Kalau mengkristenkan dalam arti membuat orang lain beragama Kristen, itu terlalu sempit. Karena bahkan orang yang ada dalam agama Kristen sendiri belum tentu sungguh Kristiani. Hanya karena memiliki surat baptis, bukan berarti dengan sendirinya totalitas hidupnya terarah pada Kristus. Tetapi memiliki semangat Kristus bisa saja dimiliki oleh orang Kristen sendiri, tapi juga oleh orang-orang lain yang tidak dalam kesatuan dalam gereja institusional ini. Gereja institusional, gereja sebagai lembaga. Tetapi orang-orang yang memang mengetahui cara hidup Kristus, mereka hidup dalam semangat kekristenan. Dan kita yang mengklaim diri sebagai Kristen, kita menduga bahwa diri kita memiliki semangat kekristenan dan juga merasa sebagai bagian dari gereja secara definitif, memiliki kewajiban untuk membantu orang mengenal Yesus. Fransiskus, Bapak Suci, memberikan satu cara. Kita juga harus menjawab kebutuhan-kebutuhan banyak orang untuk ingin mengenal Yesus dengan memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sowing seeds of love, menaburkan bibit penuh cinta, bukan not with fleeting words, bukan hanya dengan kata-kata yang menawan untuk didengar, but through concrete, tetapi dengan concrete, simple and courageous examples, tetapi dengan teladan hidup yang berani, sederhana dan nyata. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ada orang yang berusaha untuk berdamai supaya tenang dengan yang lain sampai tidak berani menyuarakan Kristus dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Atau ada orang mencoba memperkenalkan Kristus secara rigid dengan kata-kata, dengan kepandaian bersilat lidah, tidak disertai perbuatan sampai orang yang mendengarnya bisa merasa antipati dengan Kristus justru karena perbuatan kita. Justru karena pewartaan kita yang tidak efektif, tidak disertai dengan perbuatan nyata. Sehingga orang tidak
motivasi untuk ingin mengenal Kristus lebih lagi. Kenyataannya dikatakan Yesus mengundang banyak orang untuk lebih mengenal Allah dengan perbuatan yang nyata, dengan salib, dengan pemberian diri yang benar-benar real, bukan hanya sekadar membahagiakan banyak orang dengan kata-kata yang menghibur, tetapi dengan salib mau wafat, dan dengan itu dia menunjukkan kasih yang sempurna kepada banyak orang. Dan di sini bagian yang paling sulit, bahwa kita harus menunjukkan kasih itu secara nyata kepada banyak orang, sederhana, berani, dan simple, berani dan konkret, bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu saya berpikir, bagian yang mana dari diri Kristus yang kita perkenalkan? Ada orang yang fokus pada Kristus yang bangkit, tetapi tidak memerhatikan bahwa di balik kebangkitan ada penderitaan dan kematian yang harus dilalui. Ada kesulitan. Tidak langsung fokus pada haleluya, tetapi berawal dari kesediaan untuk memikul salib. Saya katakan dalam satu refleksi, salah satu buah dari menjadi seorang Kristen adalah memiliki kekuatan lebih banyak untuk menanggung derita. Karena orang-orang Kristen memiliki teladan yang real, konkret, dan courageous, berani. Yaitu Kristus sendiri mau disalib. Itu menunjukkan ketaatan. Bahkan ketaatan itu harus memaksa kita untuk lebih menderita lagi. Kristus tetap taat dan setia. Dan itu yang bisa ditempuh oleh seorang Kristen, bukan malah dengan gampang mengeluh, berbalik arah karena ada kesulitan dan tantangan. Maka, kalaupun dirasa sulit untuk membawa Kristus kepada lebih banyak orang, toh ketaatan kita untuk mengkristenkan orang, bukan dalam arti membawa mereka masuk ke dalam agama Kristen, tetapi membawa semangat kekristenan itu untuk dijiwai oleh lebih banyak orang. Andai kata semakin banyak orang mengenal Kristus dan menjiwai karya yang dia lakukan, hidup bisa menjadi lebih baik. Karena kerakusan akan berkurang, egoisme, kesombongan, dan mementingkan diri sendiri akan semakin tergerus kalau orang semakin menyadari salib Kristus. Harapan kita begitu, dan kita yakin kita karena pertolongan dari Tuhan juga sanggup membawa Kristus kepada lebih banyak orang, bersaksi seperti Filipus dan Andreas. Mereka bersama-sama membawa orang Yunani yang bukan bangsa terpilih itu kepada Kristus. Semoga kita sanggup, dan Pace Bene.